Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Ya, kita mulai minggu ini masuk ke tema 4, subtema 1. Nah, hari ini di pembelajaran 1 kita akan belajar yaitu 2 materi seperti biasa. Materi yang pertama, kita akan belajar tentang contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan di dalam atau di rumah. Nah, untuk materi yang kedua, kita akan belajar menyanyi dengan judul yaitu Membuang Sampah, ciptaan Ate Mahmud. Yuk kita mulai materi yang pertama. Nah, untuk materi yang pertama, kita akan belajar tentang contoh kegiatan yang mencerminkan mencerminkan persatuan di dalam rumah. Nah, sebelumnya Boyo akan bercerita sedikit tentang kenapa kita harus hidup bersih dan sehat sesuai dengan tema kita. Yaitu karena hidup bersih dan sehat itu pertama itu adalah dicanangkan dari pemerintah, apalagi sekarang dengan kondisi pandemi seperti ini. Yang kedua, dengan kita hidup bersih dan sehat, maka badan kita akan terasa sehat, lingkungan bersih, maka semua pikiran kita pun tetap jadi sehat dan positif tinggi atau berpikiran positif yang baik-baik ya. Nah, kenapa kita harus menjaga hidup bersih dan sehat? Itu tadi karena ketika rumah kita itu kotor atau kumuh, maka banyak penyakit-penyakit yang akan datang ke kita. Sedangkan sehat itu adalah anugerah dari Tuhan yang sangat mahal. Kenapa? Karena ketika kita sakit, maka kita harus berobat atau diperiksa oleh dokter dan nantinya pasti kita akan membayar. Itu kalau penyakitnya penyakit yang ringan, tapi kalau penyakit berat justru akan lebih mahal lagi. Sehingga kita harus membiasakan hidup bersih dan sehat. Dengan kita hidup bersih dan sehat, maka semuanya akan kegiatan kita akan terlaksana dengan baik, belajar dengan baik, sekolah dengan baik, bermain dengan teman dengan sehat, seperti itu. Nah, itu adalah alasan kenapa kita harus hidup bersih dan sehat. Nah, kita lanjut ya. Dilanjut ya yang tadi kepotong. Nah, itu tadi alasan kenapa kita harus hidup bersih dan sehat. Nah, sekarang kita akan belajar ya bagaimana cara menciptakan agar rumah kita itu terlihat bersih. Nah, dalam kegiatan di rumah biasanya ada orang tua, anak, ya kan? Dan juga ada nenek dan kakek biasanya. Nah, di rumah kita selain untuk menjaga kebersihan, kita juga bisa bersatu ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan bersama. Nah, seperti apa dalam rangka menjaga kebersihan? Yaitu yang pertama, kita bisa bersih-bersih bersama. Bisa contohnya ayah. Ayah itu contohnya tugasnya membersihkan halaman dengan anak laki-lakinya. Terus ibu tugasnya membersihkan membersihkan ruangan yang ada di dalam rumah dengan anak perempuannya. Ya. Selain itu, anak-anak juga bisa membantu seperti tugas-tugas tema yang 3 kemarin, seperti mengelap kaca, ya, mengelap meja, dan lain sebagainya, membuang sampah, seperti itu. Nah, untuk materi kita, yaitu kita akan belajar tentang contoh kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan di rumah. Kalian pernah apa tidak bersama orang tua atau bersama keluarga melakukan kegiatan-kegiatan yang mencerminkan persatuan di rumah? Contohnya, hal ini pasti sering kalian lakukan, cuma kalian tidak menyadari bahwa itu adalah kegiatan persatuan. Yaitu yang pertama, contohnya ketika sholat subuh, kalian biasanya sholat subuh berjamaah bersama orang tua. Itu termasuk dalam contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan. 1. Sholat berjamaah. Yang kedua, kalian sarapan dengan orang tua. Sarapan bersama di meja makan, ya. Kita makan bersama, itu juga termasuk dalam kegiatan mencerminkan persatuan. Berarti yang kedua adalah makan bersama. Yang ketiga yaitu ketika kalian
bersih-bersih rumah tadi tuh, ya. Bersih-bersih rumah, membersihkan rumah bersama, ada yang membersihkan halaman, ya, ada yang membersihkan dalam rumah, itu juga termasuk kegiatan mencerminkan persatuan. Berarti yang ketiga adalah membersihkan rumah bersama. Yang keempat, selain membersihkan, bisa juga kalian menanam pohon atau menanam bunga bersama. Yang kelima, contohnya saat santai menonton TV bersama orang tua, itu juga termasuk mencerminkan sikap persatuan. Selanjutnya, ada lagi apa tidak? Apa ya kira-kira? Kalau malam biasanya kalian mengerjakan tugas bersama dibimbing oleh orang tua, itu juga termasuk kegiatan persatuan, ya. Jadi itu adalah beberapa contoh yang Bu Ayu contohkan tentang kegiatan mencerminkan persatuan. Nah, silahkan kalian di rumah tetap jaga persatuan dengan orang tua, nurut dengan orang tua itu, dan jadilah anak yang soleh dan soleha, ya. Lah, kita lanjut untuk materi yang kedua. Ya, untuk materi yang kedua yaitu kita akan mengenal nada panjang, nada pendek, bunyi kuat, dan bunyi lemah. Berarti ada 4 ya, nada panjang, nada pendek, bunyi kuat, dan bunyi lemah. Nah, di sini Bu Ayu sudah buatkan tanda untuk nada-nada itu. Ayo silahkan dibaca. Nada panjang biasanya kita dengan lingkaran penuh ya. Nah, ini nada panjang. Nada pendek dengan setengah lingkaran, jangan lupa. Bunyi kuat itu dengan 2 garis atau garis tebal boleh, 2 garis ya, lurus. Sedangkan bunyi lemah menggunakan garis yang meliuk-liuk. Nah, ini adalah nada dan bunyi yang harus nanti kalau kalian ada soal diminta untuk menuliskan nada-nadanya seperti ini tandanya ya. Nah, sedangkan lagu yang akan kita pelajari yaitu tentang membuang sampah ciptaan A.T. Mahmud. Tapi untuk hari ini Bu Ayu tidak menyanyi ya, karena mungkin kalian sudah bosan dengar Bu Ayu nyanyi terus. Silahkan dengan kreasi kalian, silahkan boleh cari di YouTube untuk lagunya. Judulnya Membuang Sampah Ciptaan A.T. Mahmud, itu ada. Nah, di buku tema juga sudah ada liriknya, halaman 4, jangan lupa. Silahkan kalian latihan, liriknya cukup sedikit, jadi insya Allah kalian cepat hafal. Setelah itu nanti kalian kirimkan tugasnya ke Bu Ayu seperti biasa ya. Jadi Bu Ayu ingin tahu, dari kemarin Bu Ayu sudah mencontohkan. Nah, sekarang untuk lagu yang sekarang ini Bu Ayu minta agar sekali-kali kalian mencari di YouTube channel atau lainnya boleh ya. Silahkan belajar bersama orang tua. Sekali lagi nurut dengan orang tua, karena guru kalian saat ini adalah orang tua kalian ya. Sekian untuk tugas hari ini. Terima kasih. Nanti tugasnya Bu Ayu share seperti biasa ya. Jangan lupa besok kita bertemu di pembelajaran kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.